Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Partogi dengan NIM 20213145, kelas Informatika G, mata kuliah Expert System, dengan dosen Pak Hendra Jatnika S.Com M.Com. Jadi di sini saya akan untuk memberi kesimpulan tentang kesimpulan materi yang didapatkan serta hubungannya dengan mata kuliah Expert System, yaitu adanya tahapan transformasi BUMN pada tahun 2024 nantinya. Di antaranya itu ada survival dan kelangsungan hidup. Dan yang kedua itu ada restrukturisasi dan realigman. Yang ketiga ada inovasi dan transformasi. Sebelum saya sebelum saya akan memberikan kesimpulan materinya itu, saya akan memberi hubungannya dulu. Hubungannya itu di BUMN itu yang akan datang nanti pada tahun 2024 itu, di antaranya itu ada yang saya sebutkan tadi, ada survival dan kelangsungan hidup. Yang kedua ada restrukturisasi dan realigman, dan yang ketiga adalah inovasi dan transformasi. BUMN melaunching startup juga akan berkembang di suatu teknologi di bagian BUMN. Jadi startup itu juga akan berkembang di suatu teknologi di bagian BUMN pada Freeport dan Telkomsel untuk dapat mendukung saat industri agar dapat melihat dari jarak jauh kerja, dapat mendorong optimalisasi melalui teknologi AI, IoT, dan machine learning. Yaitu optimalisasi melalui teknologi AI, IoT, machine learning, dan big data. Big data yang diterapkan dalam suatu operasional sektor perkembangan. Pada 5G akan mendukung suatu sistem real time yang dimana mengoperasionalkan suatu kerja secara real time, dan semakin kecil waktunya, AI dilengkapi oleh sunroof sehingga dapat melihat dari kiri dan kanan. BUMN berbicara suatu inovasi dalam suatu kewirausahaan. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu pada suatu mata kuliah, kesimpulan kita dapat kita ambil untuk hubungannya dengan mata kuliah Expert System itu, pada suatu mata kuliah Expert System ada hubungannya dengan mata kuliah Expert System, yang dimana suatu inovasi yang dapat dikembangkan oleh suatu masyarakat dalam antrian pembuatan hal-hal yang baru. Yang dapat dimaksud ialah listrik, di mana listrik sebagian besar itu adalah hal yang utama bagi kita, apalagi listrik sudah berkembang seperti motor listrik dan mobil listrik. Bahkan pada Expert System ini, inovasi adalah pembuatan yang dibuat oleh suatu ahli dengan adanya teknologi canggih yang disebut dengan teknologi AI. Hubungan ITPLN dengan BUMN itu, ialah suatu kampus yang berkontribusi dan berkolaborasi dalam BUMN, terutama di bidang kelistrikan. Keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN itu, keuntungannya itu bisa mengetahui suatu industri baru pada BUMN.
banyak tempat magang yang terbuka di perusahaan BUMN, apalagi itu teruntuk untuk mahasiswa ITPLN tersebut, karena BUM mempermudah mahasiswa ITPLN untuk magang di perusahaannya, karena BUM sudah berkolaborasi dengan ITPLN. Sangat mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan sangat cepat untuk mengetahui suatu informasi di dunia pekerjaan. BUM ialah menjadi patokan. BUM itu dia menjadi patokan dan inti untuk mahasiswa ITPLN. Produk ekspor sistem memiliki peran besar di era industri 4.0 dan menuju 5.0. Bila mana Anda adalah ahli dalam bidang ekspor sistem, produk apa yang akan Anda ciptakan? Kalau untuk saya adalah produk aplikasi trend. Aplikasi trend ini, alasan saya membuat produk aplikasi trend ini karena di era sekarang, apalagi terkhusus untuk daerah Jakarta ya, itu banyak masyarakatnya itu menggunakan kereta api kan. Apalagi yang saya lihat juga tuh banyak juga masyarakat yang sering ketinggalan kereta api, terus tidak mengetahui jadwal kereta api untuk menuju stasiun dia atau untuk menjemput dia di stasiun dia itu. Jadi konsep saya untuk membuat aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui jadwal keberangkatan kereta api, seperti kereta api Cengkareng menuju kereta api dari stasiun Cengkareng menuju stasiun ini, kereta api dari stasiun Lawabaya menuju stasiun ini, begitu. Jadi itu konsep yang saya ingin dari buat aplikasi tren ini, dan manfaatnya agar masyarakat itu bisa mempermudah lah untuk mengatur jadwal keberangkatannya gitu. Karena ya sebagian orang pasti akan menggunakan motor, tapi sebagian orang pasti akan menggunakan kereta api, karena sebagian besar orang saya lihat juga pun banyak menggunakan kereta api juga. Karena dari segi sekarang ini apalagi minyak naik, orang banyak menggunakan kereta api untuk menghemat minyak untuk berpergian jauh seperti dari Jakbar ke Jaksel gitu. Jadi manfaat aplikasi ini untuk mengetahui jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun ini menuju stasiun ini gitu. Jadi masyarakat tahu jadwalnya kapan itu. Jadi sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.